bagaimana akidah aliran LDII sama persis apa persis? Ya. Persis itu persis ustadznya. Kalau nggak persis nggak boleh. Kalau persis itu Persatuan Umat Islam Indonesia. Ini kalau persis, insya Allah mereka masih dalam tataran kategori ahli sunnah wal jamaah. Tentang penyimpangan-penyimpangan itu harus kita dakwai dan harus kita luruskan. Soal aliran LDII ini sebetulnya Islam jamaah dulu, lemkari dulu, terus kemudian menyulap-nyulap terus. Dan perlu diketahui bahwa mereka ini di Indonesia memang sudah cukup menyebar dan cukup kuat karena dakwahnya mereka sangat intensif. Dan mereka memiliki beberapa penyimpangan yang sehingga kita tidak bisa toleran, apalagi menyarankan mereka ahli sunnah untuk masuk ke golongan mereka, masuk ke kelompok mereka, ikut mereka. Di antaranya mereka sebetulnya khawarij lokal. Dia tidak mau mengakui siapapun, jamaah manapun, kaum muslimin manapun, ulama, sampai sahabat aja nggak mau, apalagi imam. Makanya dia itu ambil Quran hadis, tapi dia tafsiri sendiri. Alasannya Imam Syafi'i kan manusia, Imam Abu Hanifah kan manusia, Abu Bakar, Umar manusia. Lah sekarang Imam ente jin apa? Ya manusia enggak? Sama. Sekarang kita bandingkan manusianya Imam ente dengan manusianya Abu Bakar, lebih hebat mana keislamannya? Otomatis Abu Bakar, Umar, Utsman, muridnya Rasulullah lebih hebat daripada murid-murid yang enggak jelas, yang kemudian menyulap dirinya menjadi imam. Kemudian mereka membuat sistem mangkul, yaitu siapa saja yang tidak mengambil Islam dari imamnya, dari gurunya, maka Islamnya tidak sah. Ya, dan dia selalu memperalat dalih. Sebetulnya ucapan Umar ini benar. La islama illa bi jama'atin wa la jama'ata illa bi imamin. Ini benar ucapan Imam Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya. Tapi hadirin sekalian, digunakan pembenaran untuk bai'ah Imam LDI ini enggak benar. Itu banyak atau aliran-aliran sesat, aliran-aliran bid'ah memperalat Al-Quran dan Sunnah, akhirnya digunakan untuk membenarkan yang lain, akidah yang enggak benar. Ini hal-hal yang terkait dengan LDI. Jadi di sini penyimpangan terhadap Islam. Ada juga di sana mengatakan bahwa ini apa, kaum muslimin selain kelompoknya juga najis, ya, ijma' itu tidak ada, banyak hal-hal yang menyimpang. Intinya mereka itu tidak mau kecuali Al-Quran dan Sunnah menurut versi imamnya. Dia tidak mau menerima Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat serta imam-imam sunnah dan juga oleh yang lainnya. Bahkan kelompok ini sudah dinyatakan sesat oleh Kejaksaan Agung. Cuman sayangnya dia menyulap diri dengan bentuk baju yang lain. Memang di Indonesia kelemahannya di situ, Pak. Sekarang dibubarkan pakai baju lain, dibubarkan pakai baju lain. Jadi capek bubarin, mendingan dibiarin aja. Kalau MTA ini Majelis Tafsir Al-Quran, sebetulnya Majelis Tafsir Sukino. Artinya tergantung Sukino menafsiri apa. Sekarang Sukino ngomong A jadi A semua, Sukino ngomong B, B semua. Dan berangkatnya ini dari imam jahil yang tidak mengerti syariat, nggak mengerti ilmu, kemudian sok bicara tentang masalah agama, akhirnya menjadi ruwaibidah. Ini berbahaya. Itu. Jadi kita juga sulit untuk menengarai. Intinya dia itu, kalau kita mau bicara,
secara mengakar dia itu hanya mau Al-Quran dan sunnah Rasul yang sesuai dengan Quran. Yang tidak ada di dalam Al-Quran ditolak. Contoh, haramnya anjing tidak ada di Quran, ditolak. Dan haramnya hewan-hewan yang lainnya nggak ada di Quran, ditolak. Itu. Makanya pernah keluar statement dari mereka, anjing itu halal asalkan kalau yang nyembelih jamaah MTA. Nggak tahu gimana ceritanya itu statement. Ya. Oleh karena itu di sini diperhatikan.